Ibu nanti suami punya bagian, kemudian bagiannya lalu dipermasalahkan begini-begini. Ah ibu mertose, entong ngojok-ngojok ke goreng, bisi namahan teu barokah. Bapak atos we sadipasihanana, keun we urang menubeti mah berkah, sok sakitu. Maaf Bu, berkah itu lebih hebat dibandingkan dengan banyak, itu aja. Sebab loba mah cantang lamun teu berkah cantang dudu manina. Da gegebegan wae. Boga harta teu berkah mah gegebegan kitu. Maka anu sangsara mah tara gegebegan. Da eueuh pan. Gegebegan kumaha? Bantu kudu mikiran naon sok. Bahunya ari anu teu boga mobil sieun mobil leungit mah. Ada eueuh mobilna. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. Dan kita filosofinya adalah seperti bertemu dengan nasib. Walaupun nasib itu tiap hari kita ketemu, malahan bisa 3 kali, tapi begitu besok mau ketemu lagi dinanti lagi. Karena apa? Karena kuncinya adalah apa? Al-haja, butuh. Kenapa ibu tidak bosan butuh? Suami kita kan yang kemarin Bu ya. Semua pada kemarin tetanya. Dan hari ini juga itu ya. Lalu kira-kira besok yang mau ketemu yang mana? Ya itu juga. Kira-kira bosan tidak? Tidak, karena apa? Butuh. Bukan cinta lagi, butuh. Ari lope mah datos leungit urang ya. Tapi karena butuh itu selalu tidak bosan begitu. Yang minimal maaf ya, kalau kita punya suami batuk juga lumayan. Walaupun sudah tidak kerja, kemudian sudah batuk-batuk, minimal nanti kalau ada pencuri tidak jadi karena ada yang batuk di dalam. Nah itu pokoknya namanya. Jadi suatu waktu dibutuhkan. Saya juga sama, ibu juga sama ya. Kenapa? Karena yang paling pokok itu, ibu nanti berangkat lagi, habis dari sini ada kajian lagi, karena butuh kita kejar. Makanya tolabul ilmi itu bahasanya ataupun akar katanya 3. Tolamba. Nah, kenapa disebut tolabul? Ya, tolab itu kalau dalam bahasa kita mencari, lamun bahasa Sunda nyucuk. Nah, ternyata para ahli bahasa itu mendefinisikan tolabul ilmi itu adalah toknya adalah tordul jahli, yaitu apa? Mengurangi ketidaktahuan. Jadi saya selalu menyampaikan di mana-mana ibu-ibu, kalau ibu belajar, anak-anak kita sekolah bukan untuk pinter, tapi mengurangi ketidaktahuan. Ketidaktahuan kita itu selalu harus dikurangi dengan cara apa? Tolabul ilmi. Karena apa yang hari ini ibu bapak terima itu belum tentu diterima lagi pada waktu yang lain. Kenapa? Karena ketidaktahuan inilah yang akan membuat kita semangat untuk selalu mencari. Begitu. Ya, itu tordul jahli. Begitu ya. Mengurangi. Nah, kalau seandainya nanti kita ambil contoh. Nanti ada orang dia, lalu dia belajar untuk dia pintar. Pintar itu kan dibatas. Maksudnya adalah apa? Ada orang yang IQ-nya bagus tapi malas belajar, itu bisa bodoh. Ada orang yang IQ-nya pas-pasan tapi dia semangat belajar, itu bisa pintar. Makanya Rasul selalu mengajarkan doa ini adalah ini, Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Jadi sebetulnya penyakit manusia itu adalah apa? Malas. Ini kalau udah malas, mudah itu. Anak pintar juga kalau malas itu bisa bodoh. Dan anak yang bodoh kalau dia rajin itu bisa pintar. Itu cara memahaminya. Ibu maaf ya, ibu datang, bapak datang ke pengajian, apa semangatnya ada, itu luar biasa. Dan itu akan membuat IQ kita bertambah. Saya itu jadi maaf, saya tidak menyebut pintar. Saya jadi bisa karena ada tuntutan dari jamaah tiap hari ngaji. Otomatis kan saya baca. Ya, jadi yang tadi malam saya baca sampaikan hari ini kan, besok saya baca lagi, buat besok lagi, begitu terus. Kenapa saya baca? Karena saya dituntut untuk selalu ada orang yang mendengarkan. Kabayang lamun ustad ngapoe jadi gelemana etawe ranggeun teh etawe terus eueuh nu anyar. Kan ibu ge ningali ustad ge bosen aku. Cek ibu ge joge anu kamari deui gimana.
sholat, mis apa nu kamari ge. Akhirnya apa? Ya tidak ada tuntutan. Karena apa? Walaupun nasi juga sama, tetapi yang membuat beda adalah apa? Lauk pauk. Lauk pauknya. Kalau kemarin ibu makan dengan ceplok nog, nah hari ini dengan dadar nog. Nah, besok dia naon, dia goreng nog. Nah, banyak betul. Kalaupun dari nog yang sama, cuma beda nama kan begitu. Nah, jadi intinya di sana. Jadi yang pertama tordul jahli, mengurangi ketidaktahuan, Ya alhamdulillah kita tambah ilmu, tambah pengetahuan, bertahap sampai saya tadi malam ada sebuah berita gitu kan, ada sebuah YouTube yang menampilkan tentang bagaimana fenomena manusia termiskin sedunia gitu kan. Mau kabayang Bu, ternyata maaf ya, negara-negara yang menurut kita itu negara hebat, itu ternyata begitu lihat orang lagi menampilkan fenomena yang terjadinya itu lebih tidak bahagia dengan kita. Taiwan, Tokyo, Jepang, itu kemudian negara-negara yang menurut kita, Korea itu orang-orang termiskinnya sampai itu lebih buruk dari kita. Kita bersyukur sebetulnya ada di Indonesia. Miskinnya di Indonesia mah moal aya rusak imah sakanang. Di ditu mah sakanang aya seperti dikandangin anjing sama kucing. Itu jadi yang disebut kontrakan itu satu rumah begini lalu dikandang-kandang begini. Itu ada satu negara yang begitu. Jadi ini rumah sebesar ini ya. Lalu kalau ibu bapak mau ngontrak itu dikandangin Bu pakai kawat. Dan dia masuk nanti ke kandangnya. Itu satu kontrakan itu. Di urang mau tega nu ngontrak di kandangan gitu. Kos kucing nya. Sagoreng-gorengnya kontrakan di urang mah misah. Yang sama itu kan toiletnya saja. Maaf Bu ya, di sana toilet dengan dapur itu sampai bersatu itu. Ini toiletnya di sana. Orang BAB sambil orang masak di sini. Itu sampai begitu. Yang menurut kita itu negara yang tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena itu. Alhamdulillah, ibu masih bisa duduk di pengajian dengan tumaninah begini. Itu luar biasa. Orang jangankan untuk ngaji, pengajian aja nggak ada. Mohon pengajian gitu ayat. Kalau kita ke daerah-daerah bukan saja di luar negeri, sampai ada berita ya, ada YouTube yang viral bagaimana orang Papua yang di pedalaman ketemu nasi saja itu sudah untung katanya. Nah itu bukan apa, artinya kita bersyukur luar biasa. Sampai kalau ada orang ke sana bawa mie itu satu dus itu nggak 2 menit tuh, 1 menit habis karena mereka tidak tahu cara masaknya. Begitu ada mie dimakan aja begini dengan samarannya. Saking belum ataupun sampai tidak sampainya. Jadi yang kelihatan sejahtera itu sebetulnya kulit, dalamnya nggak tahu. Ya. Ini ya saya sampaikan kembali. Wah, mudah-mudahan ini jadi ibrah bagi kita. Maksud saya adalah kita bersyukur luar biasa. Jadi yang pertama tordul jahli, kurangi ketidaktahuan. Ya, kurangi. Tadi nama punya orang ge masak sop kaki tanya ngesopnya ukur samara tepecin hungkul beli guyah make gula. Ayeuna mah pan aya ilmu mana maharnya. Henteu ngukur pecin guyah aya non aya bumbu nu lain. Ti heula sop kaki teh sop ngabelah dieu kakina belah dieu. Lah ayeuna makan kakina dihidikeun. Karena dengan pengetahuan ilmu yang sangat luar biasa. Sampai saya main ke Lembang, itu ada tukang surabi, nepikeun ka aya 18 rupa rasa surabi. Bageula mah surabi teh hiji we. Nah, rasa oncom jeung original. Ayeuna mah 18 nepikeun karek beli teh jadi lieur. Udah, Pak pada rasa pada rasa jadi liur gitu sih. Coba lamun 2 rasa kan beresnya. Nah ini yang original tidak tanpa ini yang pakai oncom beres. Ieu makan 18. Kumaha tuh? Ieu hayang, masalahna duitna teu cukup. Ya akhirnya apa? Tungtungna teu jadi we. Saking apa? Orang variasi dengan ilmu saja bisa seperti itu. Itu dengan ilmu itu seperti itu. Nah, jadi mengurangi ketidaktahuan. Yang kedua, lastul khauf. Orang belajar itu untuk apa? Dia itu menurunkan tingkat ketakutan hidup kan? Ibu kan belajar ini ketakutan hidup berkurang. Sobian utara ngaji, kabayang yang harapan hidup ayeuna kumararahan ku ngaji mah tenang. Loh, ibu pulang dari sini nggak apa-apa, urang mah masih bisa kene jajan cuanki 5.000 samangkok caina we cing loba.
Ya, so, coba kalau yang dia tidak punya pengatur, yang dia itu ketakutan hidup, nggak mau. Kenapa? Jajannya nggak bisa di sembarangan tempat. Sampai saya kedatangan klien, dia tidak mau jajan di pinggir jalan, saking takutnya bahwa tempatnya itu dia kotor dan dia akan mengandung bakteri. Dia pikir nggak kaditu kadir mamawa piring sorangan di gelas kan riweuh gitu. Loba kasieun dia budak gitu. Urang mah tinggal di tempat ngocokeun lagi hideungkeun bae. Sugan we tapi samara sakitu we. Coba lamun dipikiran ibu dugikeun ka iraha moal. Ya, sampai kapan kita mau makan? Urang mah alhamdulillah. Kenapa? Karena orang bertambah ilmu semakin kuat, semakin apa? Ketakutan hidup itu berkurang. Ya, lihat aja. Kalau kita semakin nambah ilmu, ketakutan hidup semakin berkurang. Itu hasil ilmu. Itu hasil tolakul ilmi. Tapi kalau ibu ternyata ongkoh ngaji, ongkoh diajar, sekolah laluhur, demikian ka S3, nampikeun ka tingkat profesor, tapi ternyata ketakutan hidup berlebih. Sampai bukan aya profesor dugikeun ka ayeuna tinggal witan kopi dugikeun ka ayeuna ari papaling jelema. Mohon dugikeun ka ayeuna. Masih di kopi we kitu dah. Kalau ada tamu itu dia dari luar, tamunya dari luar, tinggal pakai ini aja katanya, pakai headset, ngobrol begitu. Ini sampai begitu, ketakutannya berlebih begitu. Udah alhamdulillah, itu hasil emunah. Sok betul. Ayeuna harga mahal, da keur urang meunu ngaji mah keur daya rezekina. Da gampil Allah, lamun geus ku Allah dilirenkeun rezekina mawat di rumah mah. Sapanjang hirup keneh aya keneh rezekina. Itu ketakutan ini berkurang. Kamari aya YouTube, selebritis boga sepatu 2000 pasang. Sukunangan 2 udah coba. Sesana nu mana? Coba itu 2000 pasang dia itu sampai digantungkan di dia sampai dia lemarinya untuk simpan sepatunya 2000 pasang dia. Hampir semua sepatu yang baru dia beli. Ngejajar gitu. Ada keur di kamera teu make senal-senal acan. Bukan tidak boleh, tapi kan kalau hanya sekedar begitu buat apa? Ya, 2000 pasang sukungan 2 coba. Dan di mana dipakai dengan 2 ngan sapasang leuwihna kumaha? Berarti lamun make hiji teh 1888 pasang ngahulang kan? Tapi dia bangga karena apa? Oh saya ini baru pulang dari New Zealand, saya baru pulang dari Italia, ada sepatu baru saya beli, ada sepatu. Oh jadi gitu hirupna teh. Urang mah alhamdulillahnya punya sakapeung rek ngaji teh senang butut bisik pahili jeung wayah. Iya. Pamawan mah alus na sepatu teh naon sok leungit geuning nu butut ngalah balik nu anyar gitu. Ya, karena itu. Jadi sampai ada di film ke urang sistem kuring kieu lain teu meunang sok bae da artos anjeunna nya. Dan kita juga tidak menyebut orang, yang tidak boleh menyebut orang kan. Yang kusibu diperhatuskeun ieu kumaha nganisabna di jalma kiamat. Sukungan 2 sepatu 2000 sok coba. Ieu kumaha nganisabna. Ya, urang we punten budak nu gaduh 5. Sakapeung mah urang geus dihisab. Ya orang gaduh solop 5, sakapeung geus dihisab gitu. Tapi kita punya apa? Punya konsep. Dengan ngaji apa itu? Sepatu dan sendal itu kita pakai untuk pengajian, untuk talabul ilmi, untuk mendekatkan diri pada Allah. Karena engke teu berarti endang patarosana nanti Allah. Karena dipakai untuk kebaikan. Ya. Sampai ada yang dia punya celana dalam yang harganya 15 juta. Disebutkan kumana dia digantungkeun atuh. Naon sababna urang tara digantungkeun da 10.000 tilu. Ari anu 15 juta mah digantungkeun. Anu digantungkeun ya itu ada YouTube-nya sampai ya Allah ya lasim geuning numpang teh keur jadi ibro gitu nya. Ya tepikeun ka celana dalam 15 juta sih. Coba Bu, dah kaanger kene atuh. Sampai seperti itu. Artinya ini kunci bagi kita semuanya, ya. Jadi yang kedua, ibu tausiah hirupnya. Mun budak geus rumah tangga kumaha engke we gawe mah aya. Nang lamun loba kasieun engke bisi teu kakawinkeun. Nya da loba kasieun. Neng ulah kawin. Si anak ge can boga gawe. Tuntuna ngadaguan gawe eueuh, kawin teu gawe eueuh. Padahal geus dikawinkeun mangke ge gawe sorangan. Da begitu cara hidup mah. Naon margina punten Bu. Milikna lamun geus dina leungeun batur dan tangtu jadi rezekina. Nah, makanya bak yang ketiga, tolak itu bak yang ketiga apa? Bastur rezeki. Nah, gitu.
dikitukeun sok ku talabul ilmi mah bastu rizki. Kemarin si buku harus ibu kasabara dinten nyawalan genep deui Ustaz encan atuh. Tapi halus pintar jawabannya genep deui kitu. Nah, jadi ngarah teh era. Ya kan ari ngawalar dia mah teh acan Ustaz kan era ieu mah henteu genep deui alhamdulillah. Mah era teh. Nah, ibu kayak gitu lamun anu naruh ibu sabaraha itu nyawalan insyaallah genep deui gitu. Nah, jadi bastur rezeki ini rezeki kita. Insya Allah ini yang hari ini ditayangkan nanti di Risalah TV ya. Nanti hari apa nanti ada di FB, IG nanti ada. Disiarkan langsung, disiarkan rekod. Jadi begini Bu, tuh kita yapsutu rizqo. Anu talabul ilmi mah tau tidak? Rizkina sok beda wae. Ayah wae nya kadang-kadang mulih tidir teh geura ibu ti bumi mah teu bawa naon tidir rapat geura rapal dina leungeun teh ya laras nyanak acu nyanak gorengan nyanak tuangan nyanak cincau segala tah eta teu ka hati. Nah malahan aya jamaah Ustaz abdi mah lamun bade ngaos kupun lanceuk teh atuh eta mah cenah mamah cenah can ngaji cenah cung ngaji tuh duit itu tah cenah keur jajana 2 juta plong. Mata anjeunna mah uang pengajian ge ngaji. Nah yang dikepelang. Ya, jadi ini kita enak Bu. Asli saya enggak kadang-kadang kita makan bareng ya di pinggir jalan bareng wih pangaosan deh. Doang naon bakso aya nu ieu nuang ieu di warteg di mana gitu nya warung nasi bareng ngariung nyari mate. Nah, komo anu sehat mah anu lamun mayoran botoran nu taramawana naon eta di sok sehat. Sehat, non margina sehat, margi anjina teh teu ngamodah. Tapi lamun aya sesa sok dibawa. Tah eta langkung sehat eta mah. Ya. Itu ya. Jadi yang sutur rizqa liman yasha. Nah, Ibu jangan berhenti kita tolabul ilmu. Kapanpun dan dimanapun, karena akan melahirkan 3. Yang pertama adalah apa? Yang pertama tordul ya, mengurangi ketidaktahuan, nambah pengetahuan kita. Yang kedua mengurangi rasa takut hidup kita, semakin tenang. Insya Allah. Munaya jamaah anu ayeuna punten, anu ayeuna teu aya hadir kamari kubagi teu damang atau napi pupus nyamung keneh hate mah. Nyamung aslinya. Saya buka kelas lansia ya di pesantren holistik. Kemarin ada jamaah yang meninggal dunia. Pak Ustadz, tos pupus nah, yang ngiringan lanjutan. Ini saya udah nyambung kan dia ya Allah punya. Tapi dia tenang lah. Kenapa? Karena saya meninggal saat resep pengajian. Itu bilangnya begitu. Pak Ustadz alhamdulillah katanya istri saya meninggal dan dia bilang katanya lagi enak dan dia lagi apa? Lagi senang ngaji. Tersenyum, meninggalnya tersenyum ya. Kan malaikat begitu ka urang masih kene di dia kan aya ngahampura dosa urang. Nah itu ya. Jadi Ibu nikmat itu. Kemudian apa? Rezeki kita teu hariwang pun. Urang mah alhamdulillah teu loba ka hariwang. Ibu ge tong saya maaf ya. Saya juga kena seunah kemarin teu hariwang. Sakapeung tarah nyanak artos dina saku teh sok poho. Di bumi teh sok hilap nyanak artos teh. Tapi da anger alhamdulillah uih di pengajian mah aya we nu ngeupeula. Semua. Kenapa? Nya eta teh rezeki teh gitu lah. Rezeki teh. Kalaupun di jalan gerak, itu mobil Ustaz Uncu, jauh muka Ustaz dia senang. Ya abdi senang aya ieu, aya kue kering. Kana kue kering-kering ge. Ya, daripada kue basah teh aya kue kering. Kadang begitu Bu, itu yang saya tidak paham itu. Saya sampai ini tidak paham. Ini rezeki itu gimana gitu ya? Hebat sekali, luar biasa. Makanya kita akan jelaskan hari ini makna silaturahmi dalam perspektif Allah mengatur hidup kita seperti apa. Silaturahmi itu diambil dari 2 kalimat, silah dan rahim. Silah ini gini, Ibu bapak punya lidi ya. Lidinya 1. Kalau ada 5, itu kalau 1 itu tidak akan kuat. Nah, kemudian Ibu ikat yang lidi-lidi itu namanya silah. Silah itu mengikat yang tadinya
cerai-berai. Ibu, bapak datang ke sini, ini namanya silah. Kenapa? Karena kan tadi bisa-bisa, betul kan? Yang dari Ciatil, yang dari mana, Padalarang, yang dari Ranca Eke, kemudian semua yang datang di sini dari Sukajadi dihijikan, jadi silah ngaran. Silah itu menyatukan sesuatu yang tadinya berpisah. Nah, maka kalau nanti ibu bapak di akhirat tidak punya amal atau amal kita kurang untuk masuk surga, maka kita boleh tawasul. Kemana siapa? Kepada orang yang amalnya lebih banyak dan amal yang paling hebat adalah Rasul. Maka kita boleh minta tawasul dan lewat apa? Lewat syafaat Nabi. Kenapa? Karena kita kan tidak siap. Kita tidak lengkap untuk langsung masuk surga. Makanya nanti minta kepada siapa kita tawasul? Tawasul itu kepada orang yang lebih soleh. Awas bu, tawasul kepada orang yang lebih soleh. Minta doanya. Pak Ustaz, punten bisi ibu mungkin bapak daya di surga, bisi ustaz terus di surga pangjahit boleh. Itu namanya tawasul. Dan itu apa? Itu namanya itu salah satu sifat daripada syafaat dari Allah. Ibu bapak nanti ketika tidak melihat saya, nanti ibu boleh doakan. Karena bagaimanapun ibu bapak pernah saya ajarkan ilmu itu. Aduh, itu ayah ya Ustaz, di mana kene? Kok ini jahit? Ya Allah, itu guru saya. Saya pernah belajar kepada beliau, minta engkau jahit dia kalau masih di sana. Begitu, itu tawasul. Paham ya? Makanya anak amal soleh udah. Ibu nanti suami tidak ada di surga. Ibu masih ada harapan suami akan ke surga. Lalu tanya kepada Allah, Robbi, kenapa suami saya tidak ada di surga? Kata Allah, suamimu masih di neraka karena engkau soleh tidak membawa suami. Lalu ibu begini, silahkan anda berdoa buat suamimu apa? Ya Allah, aku minta kau jahit suamiku ke surga untuk menemaniku. Dijahit buku Allah. Tawasul. Nah, ibu butuh biasa gitu. Nanti suami kalau sudah di surga, lalu kita belum ada di neraka atau belum ada di surga, masih di neraka. Lalu suami juga ditanya nanti. Terus masalah pamajikan masih di neraka. Nanti suami ditanya, sok rek ngadoakeun teh ke pamajikan. Terus salakina teh wios lah cenah di ditu teh. Nah, ya, abdi dah di dunia ke rudat sih namanya di akhirat rudat deui. Untung licik punya ada orang ngajait ada itu gerak. Bejaan ke ibu tidak awas pasang ke. Kamu bapak geus ka surga jahit mamanya. Cek salakina ah moal rudat di dieu geus. Ya, tidak benar. Karena apa? Karena itulah. Makanya ibu, bapak, orang yang sudah di alam kubur, dia akan mengurangi siksa kubur dan akan bertambah bebannya kalau melihat saudara-saudara dan anak-anak keturunannya di dunia seperti apa. Kan di alam kubur teh kadang-kadang menangis, kadang-kadang dia tersenyum. Sampai ada orang yang di alam kubur dia itu kemudian dia jadi ringan dan hilang siksanya karena apa? Karena melihat anak-anaknya dia itu apa? Lakukan 3 hal untuk bertawasul kepada kita. Maaf ini bentuk wasolah silaturahmi. Iya. Satu, orang yang di alam kubur nungguin kita. Ningali budakna di alam kudunya keur naon. Itu setiap hari itu. Ada yang menangis terus setiap hari, ada yang dia tersenyum setiap hari karena melihat anak-anaknya. Coba ibu, bangun orang tua kita Pak udah sudah tidak ada. Kira-kira orang tua kita dalam kubur lagi nangis atau lagi tersenyum? Kita sendiri yang menentukan itu. Kita sendiri yang tahu. Ya Allah itu pun anak nomor 3 dosa wae ya Allah. Kata cuci secara apa? Ya Allah pun anak nomor 2 meni soleh, tapi ngirangan siksana teh dugikeun ka apa? Apa yang dibutuhkan mereka dalam kubur? Cuma 3. Satu apa? Satu adalah dia butuh dari kita apa? Yang pertama dia butuh li istighfar wala dikalata. Dia butuh istighfar kita, doa dari kita. Coba kalau kita sudah meninggal dunia orang tua kita, seringlah di dalam sujud berdoa tiap sujud. Rabbana ighfirli wal walidayya. Orang tua kita senang loh. Di alam kubur senang loh. Ya. Saya tiap sujud berdoa untuk ayah, untuk bapak yang sudah tidak ada. Ya Allah, luaskan kubur ayahku, bapakku ya Allah. Ya Allah, ringankan kalaupun ada sesuatu yang memberatkannya dan
dan ringankan dia ke surga ya Allah. Sambil Rabbana pilih. Ini orang tua gimana? Dia menangis di hadapan Allah dan ringan. Karena dia butuh itu dari anak-anaknya. Ya. Ibu nggak perlu anak sukses kalau tidak pernah berdoa untuk kita. Karena budak jadi kepala dinas, jadi direktur, jadi kepala naon, tapi nggak pernah berdoa untuk kita. Nggak butuh itu, orang tua kita butuh itu. Ya, orang yang sudah meninggal butuh itu. Dia butuh istighfari wala dikalaka. Yang kedua apa? Dia ingin melanjutkan kesolehannya oleh anak-anaknya. Kira-kira kalau ibu biasa ngaji di sini, kira-kira udah ada nggak kelihatan anak kita yang akan melanjutkan kita? Kalau tidak, belum ada, ibu minta umur panjang pada Allah agar bisa didik anak kita melanjutkan kita. Ini yang harus dipahami. Ibu biasa ngawas Quran, tayanya sepuh dengan bu, dugikan ngantunkeun ke taralepes ngawas Quran. Da budak-budakna nuturkeun. Budak-budakna sudah anu hayang bisa maca Quran teh aya. Saribu kayak tadi teh si sepuh teh di alam kubur teh nangis. Nangis dia berat karena anak-anaknya. Ya Allah. Nah, sanada mama da baheula asa maos Quran, ari budak-budak mah eueuh hiji acan. Nah itu, dia membutuhkan siapa yang melanjutkannya. Ada orang tua yang dia tiap malam tahajud. Tapi budak-budakna mah eueuh ngararudak. Hare-hare we 1000 terbubuh sampai orang tuanya. Nah, halarieu. Nah itu. Dan yang ketiga, orang yang ada di alam kubur perlu tawasul kepada orang yang ada dari mana? Yaitu dari sedekah yang dikeluarkan oleh anak. Sabab engke si kolot anu tos ngantunkeun bakal ningali budak anu resep sedekah jeung teu mana. Aya gini budakna teh pedit teh. Aya budakna teh bageur, teh bakal beda rezekina geus. Bakal beda rezekina. Begitu. Jadi itu akan terjadi. Makanya ternyata ada sebuah riwayat bahwa ternyata orang tua ataupun orang yang ada di alam kubur, dia kalau melihat anak-anaknya masih berebut waris, dia menangis di hadapan Allah. Jadi kalau budak-budak masih ini babu waris, itu orang tuanya minta, maulah akhirtani ila ajalin qarib, ya aku minta kembalikan, aku akan akurkan anak-anak saya. Apa kieu mas namu ninggalkeun naon tuh eta dugikeun ka kitu. Makanya maaf ya, kalau ibu punya suami, punya siapa atau adik kakak yang warisnya agak rumit, udahlah lepasin aja, ngarah digapilkeun ku Allah daripada ulang terus mudah-mudah tapi pihak sagala. Nepikeun ka paseha jeung lacik jeung adik ulah naon tah kolot anu geus ngantunkeun ceurik teh dan dia menangis bisa jadi beban nanti di alam kubur. Udah lepasin aja. Wios ari butuh mah keun we cenah neng masa ayana we sawios keun we da moal dibawa mau dikeun plok itu beres urusan beres ku Allah bakal lipat gandakan harta. Tapi lamun ku urang sarwana kieu sampai saya pernah ngurusin hartanya sampai 5 miliar bu. Ternyata semua pakai pengacara habis semua hartanya. Ya maksudnya dia bawa ini, dia bawa ini. Ya dia kan harus ada proses kan. Padahal atus dina Quran tos aya bagi jeung diproses deui. Orang yang kemudian warisnya itu kan udah ada di Quran. Budak lalaki sakit, budak awe sakit, das beres tuturkeun Quran. Make jeung diproses pakai ieu pengadilan jadi riweuh. Akhirnya apa? Ya habis dengan sendirinya. Sampai aduh Ustaz abi terus ngangi ieu terus ngangi ieu nyanyi atuh nah lain nyanyi Quran atuh. Da Quran mah beres. Ibu kayak sakit kan bae penting berkah. Daripada orang hayang badak tapi teu berkah sok. Nah akhirnya gimana? Ya begitu. Saya sendiri Bu yang mengalami. Begitu orang tua meninggal. Sok yang kumaha? Kumaha? Sok nyebutkeun Quran we cenah cu. Bakal nuturkeun. Akhirnya beres. Enggak sampai 2 jam. Udah begini beres. Nah ayo sampai tahunan Bu. Karena apa? Aya nu ngaganyel. Tah kolot nu ngantunkeun teh ngadagoan mun can beres masih kene nangis di payuning Allah. Udah lepasin. Ibu kalau masih ada ya ini masih mengganjal di bawah ibu lepasin aja. Mangga dapirna. Mudah-mudahan abdi bakal gentosan ibu Allah sok gitu. Kalau tidak ada keajaiban dari Allah, saya yakin. Kenapa? Karena saya sendiri mengalami banyak jamaah yang begitu. Ustaz, kalau saya ku abdi dipasikeun ka puna adi. Naon? Puna adina merekat deweng. Keukeuh anjeunna teu narima hayang sakit. Dipasikeun ku abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna cenah. Ku Allah dipasihan langkung ti kitu tuh. Janji dari Allah. Sabab naon? Sabab kolot nu di alam kubur ngadoa ka Allah, ya Allah, nu ieu. Begitu dia meminta kepada Allah.
Bukan berdoa, dia melihat anak-anak gitu. Sampai dia mengucapkan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, aku minta ke dunia wis erek mereskeun budak. Ya. Paham ya, Bu? Sok punten, sok urang ahli pengajian, tanamkan itu. Insyaallah saya yakin berkah itu. Kalau kita ikutin berkah. Ibu nanti suami punya bagian, kemudian bagiannya lalu dipermasalahkan begini-begini. Ibu mertose, entong mojong-mojong ke goreng, bisi namahan teu barokah. Bapak atos we sadipasihanana. Keun urang nu berterima berkah, sok sakitu. Maaf, berkah itu lebih hebat dibandingkan dengan banyak, itu aja. Sebab loba mah cantang lamun teu berkah cantang dudu manina. Da gegebegan wae. Boga harta teu berkah mah gegebegan kitu. Mata anu sangsara mah tara gegebegan. Da eueuh pan. Gegebegan kumaha? Dan teu kudu mikiran naon sok. Sebabuna ari anu teu boga mobil sieun mobil leungit mah. Ada eueuh mobil mah. Nggak bisa begitu kan? Kenapa? Karena itu saya ngomong ini real, bukan untuk diada-adakan. Karena orang yang di alam kubur menunggu kesolehan anak-anak itu namanya tawasul. Tah geuningan kitu silaturahmi teh namanya silah hukum. Nah, baru silah ini belum ke mana? Belum ke rahimnya. Jadi bagaimana Ustaz? Ringankan mereka yang sudah tidak ada. Dan di jero kubur mah di alam kubur lain butuh popotohan luhureun kuburan. Daro di paroto luhuran kuburan kiranya make baju nuju usum teh nu kamari nu siga kurupuk. Kabeh kira nurutan baju anu ieu teh siga plastik geuningan. Ini urang teh jadi era naon itu make. Dan tadinya sugan teh urang we nu sorangan teh kemari nu kabehanana. Nah, baju naon anu teh. Ini eta. Terus nanya beli baju itu nuju viral itu. Yuk beli kabeh. Atuh lebaran teh Bu, kabehana siga plastik bajuna teh kabeh. Anu dari mah anu lain asli, ari nu mahal mah anu asli. Katingali seger ieu nu lain asli. Da eta mah ya goblok kesan gada. Jangan kudu dipake ngepikeun ka magrib ya sok. Ulah ka diganti sia baju lebaran. Nah, urang sok turun muning dari urang we teh ganti. Padahal teh asup eta teh di tahun 80 ge aya. Nah, kerek viral ayeuna aya TikTok tah gitu. Ku TikTok mah beres. Kantor. Ya, jadi itu ya. Jadi kita pahami dulu. Silah itu begitu. Ibu, bapak jangan khawatir. Kalau nanti kita menghadap Allah dan ternyata ibu tidak terlihat, saya akan doakan kepada Allah. Ya Allah, jamaah majelis taklim yang suka ikut, mudah-mudahan dia pun mengikuti kamu dan mengikuti Rasul. Insya Allah. Nah, udah ada bersih hati. Nah, hampura ada bersih hati. Ngarangke ciliringan pun, pan aya hadisna meringankan di dunia, diringankan di akhirat. Dan apabila dia berdoa untuk meringankan akhiratnya, itu lebih dahsyat. Punten Bu, nya ibu tebih paling itu datangnya pamen teh maka tinggal kusim kuring teh dia. Oh, iya kantor sendiri dia di Najwa, iya kantor sendiri di TSN. Oh, iya kantor sendiri di mana? Da katingali wae di dia. Manya usah teu ngadoakeun seutik-seutik aca. Ya, insyaallah. Makanya saya selalu begini, kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak ngabdi dari pengajian, saya kadang di kendaraan mau berdoa, ya Allah, panjangkeun deui suana, sing sarehat, sing dapir rezekina, karena dengan mereka lah ilmumu selalu hidup, begitu. Ya, da kahayang ngabunya nu dararakan di marawat heula teh. Tapi datang bisa gitu geuningannya. Kadang-kadang sore diheulakeun ku Allah teh. Tapi enggak apa-apa, yang penting ada regenerasi buat kita. Yang kedua, rahim. Ya, rahim ini artinya apa? Peranakan. Makanya disebut dengan rahim. Artinya peranakan. Dan rahim ini disebut kasih sayang. Itu ada 3 level. Pertama, ada kasih sayang karena dari garis agama. Dari garis agama. Coba ibu aja. Ibu lagi sholat,
Contoh menuju pikniknya kemana we ya nya ka Ancol hari ka mana ka bade ka kebun binatang ka Renten bade ka Pangandaran bade ka Lembang ka Ciater. Ternyata ketika kita di musola sholat nyariin gigireun urang aya jam masuk melu ngaji bareng da jo nyambung hate. Ibu sok ngiring ngaosnya di najwa muhun ya. Oh ibu sok ngiring ngaosnya di tutup muhun cenah. Oh giringan sareng da jo nyambung teh disebut teh rahim. Kasih sayang yang mendadak karena apa? Karena ikatan agama. Innamal mu'minuna ikhwatun. Fa'ala baina qulubihim. Ku Allah teh disambungkeun hati teh. Jangan nyaramu itu puku-puku. Nya. Saya sampai lagi suatu tempat begitu aya do gabruk jelema. Pausa lucunya. Mohon habis tah eta teh puku-puku nu tadi teu wau jangan nyambung hate. Itu Bu, ya sampai maaf ya. Ada orang yang sholatnya menggerakkan telunjuk begini, kan ini ayo kieu. Begitu kita menggerakkan telunjuk begini, gigireun urang kikian, dajo, senang sarua kikian. Ya, data buku-buku jual nyambung, ibu di mana senang kikian? Ya di mana? Ya di mana? Tapi itu kan apa? Dia nyambung, batinnya nyambung. Ini yang disebut dengan pa'al apa? Si hati teh disambungkan. Nah itu rahim teh begitu. Padahal cuma baru begini, hanya melihat orang sholatnya menggerakkan telunjuk, tapi kusabab sarua da jo hate teh plong, aya batu itu. Urang gigireun urang sholatnya kemudian pinggirnya sama, plong eta teh. Kenapa? Di Arab atau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terkadang teu wau jeung urang, tapi jelema gigireun urang ada-ada hate teh jo nyambung. Eta disebutna rahim. Hoyong uningan di surga teh kitu hate. Di surga teh kitu hate jelema teh. Tah hate rahmat di surga teh kitu Bu. Naon? Moal anu ngewa, moal anu ngagenuk, moal cemburu di surga mah barebas hate teh. Sapertos urang nuju di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kan ini tuh mah dengar nu salat nu kumaha we nih plong kana hate teh. Kadang-kadang urang ge mun papanggih teh jeung pamun teh jami ieu teh, tah kitu di surga teh kitu Bu. Mun ibu ningal urang Turki teh urang mana we dengan nu rangkung marancung garelis teh di surga ieu sarua. Bakal kitu. Atuh usah dah aku abisna demek moalnya. Begitu kumaha sana bakal robi. Keduyos pan itu mah tos daya sebut. Sawios. Demek ya mending ka surga daripada mancung di neraka. Dan mah sami engke mah di surga rek anu make prasker jeung nu make skincare sami. Dua anu ge glowing dari surga. Ya. Nah itu rahim yang pertama apa? Rahim yang pertama karena ikatan garis agama. Garis agama. Ketika ada orang-orang ataupun ketika orang Palestina anak-anaknya dibantai, nyambung hati itu, yang hayang nyumbang, karena ada garis atau garis agama yang dihubungkan dengan Allah. Padahal kita tidak tahu anak Palestina anak siapa. Orang sana anak siapa Bu? Tapi begitu kurang katingali dibantai ya Allah, ini ngageri hati teh hayang nyumbang. Nepikeun kalau mau nyumbang orang sampai kunut Bu ya meminta kepada Allah berdoakan agar mereka diselamatkan oleh Allah. Nyambung tadi disebutan naon? Rahmat yang kaitan dengan rohim, kaitan dengan agama. Kaitan dengan agama. Siapa yang di sini sering keluar negeri ya? Gak perlu ngacung. Kayak naon bisi era. Bisa era atau sama ibu namanya ke atas Timor Leste. Ada sarua luar negeri ya tadinya. Nah ibu gini, ibu akhirnya naik kereta. Jangan jauh-jauh ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Naik kereta, ayah di tiung, bareng dajol hati teh asa aya batu. Nah gitu. Eta disebutan rahim eta. Urang kan jauh salaman. Jauh salaman. Ibu dari mana ya? Oh saya katanya dari Johor. Oh itu dari Masih ya. Makasih ya ada teman saya. Nyambung gitu. Nyambung. Tak itu hebat. Maaf ya. Ini cerita saya. Saya lagi di bandara internasional di suatu negara. Saya kemudian tidak tahu mana jalan imigrasi. Begitu lungsur tina pesawat, kalau saya nyari diundang saya ngaji ke sana karena tidak ditemani. Begitu lungsur di bandara, batul bararok itu. Aduh kajian gitu karena dia punya tujuan. Sini kemana? Aslinya sampai stuck ini Bu, sampai aduh saya mau kemana? Rek ngobrol bahasa Inggris itu apa? Ya,
asli deh, karena bukan kalau di daerah Arab masih paham. Oh ini ngomongin, ini kan aduh kemana ini? Ayo kadir, sing mareng kok dituturun kadir, kok itu nih? Ini malah yang jalan, ayo abdi kemana? Atuh pacing. Saya ku sampai naik tahlip anu ieu teh nu maju teh gini, anu kieu bibinya we miluat kumaha ieu we sing tapi nah ka mana? Ya kenapa? Setiap orang yang keluar dari pesawat itu maharisa. Itu tahun 2012 kabayang. Sim guri ge can katingali kene beungeut hari taman. Akhirnya begitu. Saya sampai 1 jam menunggu itu. Mana imigrasi? Kalau dulu itu kan ya nggak harus bahasa ini kan ya. Akhirnya mah babari kakek bungkul mah terbiasa gitu. Ya, bagi aja. Ada orang ibu-ibu udah tua itu. Iya. Ibu-ibunya udah tua. Eta geus si ibu teh bu jol kieu we. Bapak orang kalinya orang Malaysia dia. Ya ada bahasanya gitu. Nyariosna kawas gitu ya. Bapak dari mana katanya? Bapak kelihatan bingung. Ya bu saya bingung. Saya nggak bisa keluar. Ari asup bisa, ari keluar tuh bisa. Kan itu asup ke mana? Asup ari keluar ke mana? Ya saya bingung ini dari tadi. Eta kukulintingan we dina lip eta tuh dah. Karena saya nanya tiap orang itu beda karena bahasa Inggris begitu. Akhirnya aduh alhamdulillah ya orang Malaysia ibu-ibu. Dia juga senang. Bapak mau keluar ya? Iya. Bu kemana jalannya saya tidak tahu. Ayo saya antar ya. Saya antar. Oh ibu mau keluar juga? Iya. Kenapa ibu baru keluar? Saya tadi ke toilet dulu. Aduh si gana bangun ini tihula. Mau apa lagi gitu. Nah, alhamdulillah sih mana yang kiih gitu kan. Ya Allah alhamdulillah. Dia mau pipis itu, kalau tidak pipis gimana? Saya ke toilet dulu Pak. Kalau biasanya saya langsung, tapi hari ini saya ke toilet dulu katanya. Oh iya, Bu saya antar ya, yuk diantar sama saya. Lihatin ininya katanya, paspornya kelihatan. Diantar Bu Andi nanti. Pulang dari doa asup gitu. Begitu asup, Bapak jangan ke situ masuk. Bapak jangan ke situ, itu bukan buat Bapak kan? Bukan kemana? Tuh sampai itu. Lu ini wah kita. Akhirnya gini, Bapak. Kalau mau lalu keluar mau imigrasi begini, saya baru belajar. Namanya itu kita ngaos keluar negeri, bari kudu sorangan kabayang teh, teu aya pengawal. Untung si beun teu balik deui. Beun balik deui ka mana kudu keluar heula nya. Akhirnya saya keluar. Alhamdulillah. Itu maaf ya, ini walau alam bisawab, makanya kita jangan suudzon. Itu orang udah nunjukin saya sampai keluar, sampai ketemu dengan yang ngejemput saya, itu orang nggak kelihatan. Padahal tadi nutur dia kan musuhin berjaya ngaligit aslinya. Saya berkesimpulan begini, kadang-kadang dia itu adalah mungkin malaikat menyerangan orang. Dan simpuling aneh. Begitu sudah saya dapat yang menemukannya, bapak jemput. Gigirin tadi teh ngalieu tos teu aya ibu-ibu eta dan saya dilupakan mukanya sampai saat ini. Padahal biasanya mau jamin nulungan ingat wae jeung pamanten. Ini dilupakan sampai saat ini. 2010 sama si ingat itu ditolong sama dia. Orangnya enggak ada. Tapi saya sudah nyambung sampai sekarang. Ya Allah, kalau dia itu orang muslim dan dia itu saudara kami. Kalau dia sudah meninggal, mudahkan beliau. Nyambung kan? Tapi kalau dia itu mungkin sesuatu yang dapat menolong saya, mudah-mudahan dia makhluk yang terbaik. Begitu aja. Saya nyimpulkeun tak tadi ngobrol begitu terus ngalir teh aya salah. Tak nyimpulkeun kadang-kadang urang aya begitu dan aya nya. Kadang-kadang aya jelema jual torojo begitu ditinggalin teh jolemi gitu. Itu kadang begitu. Saya belajar dari guru saya di pesantren. Kadek Allah bakal nguji aya jelema nu kas ka urang teh siga anu pika keseueun padahal eta teh keur ngadoakeun anjeun. Narojol we jelema teh teu wau jeung duka urang mana tapi torojo kade bisi eta teh keur ngadoakeun anjeun nu hade mata tong goreng kana kitu. Itu eta batur saagama teh kitu nya nyambung. Ayeuna mah moal deui da kudu mau batu ayeuna mah ka ditu lagi. Ini atuh
Ya stres lah. Di sama da sajajaran di luhur teh lain tenang naon. Kumaha kaluar gitu. Alhamdulillah. Perjalanan hidup seperti itu. Yang kedua, ada rahim karena satu saudara. Kasih sayang karena satu darah. Mata sajelek-jelekna dulur rai raka entong ewa. Sampai begitu-gitu ge darah. Ya, baik itu dolim kaulah deket baik tong didoakeun goreng. Sababna digitu-gitu ge sadara mah anger bakal nyambung di akhirat. Ibu buat teh apa? Nu bakal nulungan urang teh adi urang anu urang ewa teh. Ya, buat teh nu bakal ngajait urang teh lancik urang pas saya teh. Mata urang mah tong ewa terus we lakukan kebaikan. Itu namanya rahman atau rahim. Silaturahmi yang kedua yaitu keterikatan karena ada apa? Satu darah. Dan yang ketiga keterikatan karena nasab pernikahan. Ibu dan bapak kan lain-lain nih. Nis kawin mah jadi nyambung enggak? Kan tadi mah batur udah. Batur udah. Ibu punya suami itu orang lain itu. Begitu nikah jadi nyambung. Tadi rahmat. Jadi makanya nanti ada aturan dalam rumah tangga karena ada rahman Allah, ada rahim Allah. Makanya nanti ada apapun yang berkaitan dengan suami istri itu akan menjadi pahala dan dosa. Karena apa? Berkaitan dengan ini silaturahmi. Jadi silaturahmi itu hiji tawasul ku amal soleh, nu kadua yang menjadikan kasih sayang itu tiga karena keterikatan agama, garis keturunan, garis pernikahan. Garis pernikahan. Maaf, ibu menikah. Tadinya punya ibu satu jadi dua. Sebab ibu dicarogi ulah hiji. Punya bapak satu sekarang jadi dua karena bapak dari suami kita. Dan kita punya uang tadinya dari kita, begitu dari suami jadi kan eta nama wa ta'saluna bihi wal arham. Begitu sudah menikah namahan tah tidinya. Makanya kesimpulannya adalah apa? Silaturahmi itu mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Walaupun ada kelemahan. Dan jangan mama yang sampurna sakit itu. Coba beresan kita, iya cimpol hati insyaallah. Ya. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة دينك بحر